Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifia Ermendasari. Saya akan menampilkan video tentang pembelajaran teks eksposisi menggunakan media gambar untuk kelas 10 di SMK. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, minggu kemarin kita belajar mengenai teks prosedur. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Oke. Yang pertama, apakah kalian tahu teks eksposisi itu apa? Teks yang bersifat fakta, Oke, selain bersifat fakta, menggunakan bahasa baku, oke, penggunaan dalam teks eksposisi itu menggunakan kata yang baku. Lalu yang lain, selain bersifat fakta tadi, pembaca akan mendapatkan informasi dari bacaan tersebut. oke, jadi dalam teks eksposisi kita akan menggunakan bahasa yang baku, lalu teksnya juga bersifat fakta, dan jika kita sudah membaca teks eksposisi, kita akan mendapatkan informasi dari teks tersebut. Oke, ini Ibu akan memberi kalian teks eksposisi. Silakan dibaca. Lalu kalian harus mencari struktur yang terdapat dalam teks tersebut. Sebelumnya sebaiknya kalian bisa cari di internet struktur teks eksposisi itu apa saja dan bagaimana cara menganalisis struktur dalam teks eksposisi. Silakan mengerjakan. Bagaimana, sudah menemukan struktur teks eksposisi? Sudah. Oke, jadi apa saja struktur yang terdapat dalam teks eksposisi? Tesis, Oke, yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Oke, jadi struktur teks eksposisi ada tiga. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan Penegasan ulang. Oke, lalu dari tesis sendiri itu bagaimana cara penyampaiannya? Pandangan dari si penulis. Oke, jadi tesis berupa pandangan dari si penulis. Yang lainnya, Aulia? Pembahasan permasalahan yang akan dibahas secara rinci. Oke, jadi tesis adalah pandangan dari penulis dan dibahas secara rinci. Rincinya itu seperti detail, mulai dari awal permasalahan atau sampai akhir dari permasalahan di suatu objek di teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi. Ada pernyataannya bagaimana? Pendukung tesis yang sudah disampaikan oleh si penulis. Oke, jadi argumentasi berupa pendapat-pendapat pendukung pendukung dari tesisnya yang sebelumnya tadi itu. Bisa yang lainnya? Dan bisa memperkuat pandangan dalam tesis. Oke, jadi argumentasi itu pendukung untuk tesisnya dan bisa memperkuat pendapat-pendapat yang ditesis. Oke, selanjutnya yang ketiga tadi ada penegasan ulang. Jadi penegasan ulang bagaimana? Pernyataan pandangan, Pernyataan pandangan itu bersifat menguatkan menguatkan dari. fakta-fakta dalam argumentasi tadi. Oke, jadi penegasan ulang ini juga bisa diambil dari fakta-fakta mengenai objek yang dibahas dalam teks eksposisi. Jadi dalam struktur yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang ini ada berkaitan. ya, saling berkaitan. Tesis argumentasi mendukung tesis, penegasan ulang mendukung argumentasi. Oke, jadi strukturnya tadi sudah kita cari dalam struktur teks eksposisi. Sudah membaca teks yang sudah saya berikan? Sudah. Nah, itu dari teks ini kalian mencari bagian mana yang termasuk dalam struktur
Bagaimana? Sudah menemukan kalimat-kalimat yang menjelaskan struktur teks eksposisi? Sudah. Oke, jadi untuk yang struktur yang pertama, untuk tesis, tadi tesis itu sudut pandang dari penulis dan dijelaskan secara rinci. Dari teks yang sudah saya berikan yang berjudul Manusia dan Sampah, untuk tesisnya bagai paragraf yang mana? Banyak juga orang-orang yang membuang sampah asal-asalan di kota, sehingga mengakibatkan beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah dan saat hujan sungai terhambat dan mengakibatkan banjir. Oke, jadi tesis ini sudah sesuai dengan tadi sudut pandang penulis. Jadi bisa dilihat dari banyak juga orang-orang yang membuang sampah asal-asalan di kota. Jadi penulis ini mungkin dari kota dan sering melihat banyak orang-orang yang membuang sampah asal-asalan di sungai atau di selokan dan lain-lain. Oke, lanjut untuk yang argumentasi. Ini tadi pendukung dari tesis dan bisa memperkuat pandangan dalam tesis yang tadi. Dalam teks ini, untuk yang argumentasi pada kalimat yang mana? Sudah banyak pengamat yang menyimpulkan bahwa manusia yang membuang sampah di sungai setiap tahun terus-menerus bertambah. Oke, ini dari sudah banyak pengamat yang menyimpulkan bahwa manusia yang membuang sampah di sungai setiap tahun terus bertambah. Dari kalimat yang tesis tadi itu kan banyak juga orang-orang yang membuang sampah asal-asalan, dan ini diperkuat sesuai dengan strukturnya tadi, yaitu banyak pengamat yang menyimpulkan bahwa manusia membuang sampah di sungai setiap tahun terus menambah. Jadi betul tadi kan kalau struktur teks eksposisi tadi saling berkaitan. Lalu untuk yang penegasan ulang, yaitu berupa fakta-fakta dalam argumentasi, dalam kalimat mana? Seharusnya setelah mengetahui bencana yang terjadi karena ulah mereka sendiri, mereka seharusnya sudah sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan atau di sungai agar tidak merugikan diri sendiri, banyak orang dan lingkungannya, agar air sungai tidak tersumbat dan saat terjadi hujan tidak banjir. Oke, jadi penegasan ulang tadi pendukung argumentasi. Ini karena banyak orang yang membuang sampah di sungai dan sudah banyak alur sungai itu tersumbat dan terkadang juga banjir. Jadi penegasan ulang ini juga berupa tentang pendapat dari penulis untuk menangani masalah dalam hal yang yang ditulis dalam teks eksposisi. Jadi pahamkan mengenai struktur yang terdapat dalam teks eksposisi. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian teks eksposisi dan strukturnya yang terdapat dalam teks eksposisi dan menganalisis struktur yang terdapat dalam teks eksposisi. Lalu untuk penegasan tentang materi ini, kalau teks eksposisi, teks deskripsi, dan teks eksplanasi itu hampir sama dalam bentuknya dan isinya juga hampir sama yang dibahas. Lalu, apakah kalian tahu perbedaan dari 3 teks tadi, yaitu teks eksposisi, teks eksplanasi, dan teks deskripsi? Ayo, Aulia. Teks eksposisi terdiri dari 3 struktur. Nah, yang tadi. Ya, yang tadi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu untuk teks eksplanasi Terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelasan. Oke, jadi juga berupa pernyataan umum dan eksplanasi itu juga ada deretan penjelas yang berupa fakta. Lalu untuk deskripsi itu apa? Strukturnya terdiri dari identifikasi, klasifikasi, atau definisi. Ya, Bagian akalnya, faktualnya,
membahas suatu objek secara rinci. Oke, jadi teks deskripsi ini hanya mendeskripsikan suatu hal, tapi juga sama dengan teks eksposisi tadi, yaitu dibahas dengan secara rinci. Oke, jadi paham ya kalian perbedaan antara teks eksposisi, eksplanasi, dan deskripsi. Tadi teks eksposisi ada argumentasi, penegasan ulang, dan tesis. Dalam teks eksplanasi ini berupa pernyataan umum dan informasinya berupa fakta. Lalu selanjutnya saya akan memberikan gambar untuk kalian. Ada 2 gambar, masing-masing mendapatkan 1 gambar. Dan dari gambar yang sudah saya berikan, ini kalian membuat teks eksposisi sesuai dengan strukturnya tadi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Silahkan membuat dengan waktu 10 menit. Silahkan harus sesuai dengan gambar ya. Oke, selamat mengerjakan. Untuk deskripsi ini berupa identifikasi. Oke, selanjutnya saya akan memberikan gambar untuk kalian. Ada 2 gambar, masing-masing mendapatkan 1 gambar. Dan dari gambar yang sudah saya berikan, ini kalian membuat teks eksposisi sesuai dengan strukturnya tadi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Silahkan membuat dengan waktu 10 menit. Silahkan harus sesuai dengan gambar ya. Oke, selamat mengerjakan. Sudah menyelesaikan pembuatan teks eksposisi sesuai dengan gambar yang saya berikan? Sudah. Oke, bagus. Jadi selanjutnya kita menganalisis dari teks yang sudah kalian buat. Firda tadi menulis teks apa? Tanah longsor. Oke, mengenai tanah longsor ya, harus sesuai dengan gambar tadi. Ya. Judul teks eksposisinya? Bencana tanah longsor. Ya, coba dibaca. Tanah longsor adalah peristiwa bencana alam berupa lengsernya permukaan tanah. Peristiwa bencana alam ini seringkali dipicu oleh hilangnya akar pepohonan, dan batuan yang kurang kuat menahan bisa menjadi satu alasan. Gejala yang terjadi ketika bencana longsor diantaranya munculnya retakan-retakan, kerikil, berjatuhan, dan kemiringan yang tidak wajar dalam pepohonan. Seperti kebanyakan pada dataran tinggi yang populasi pepohonan mulai berkurang bisa menjadi tempat yang mudah terkena longsor. Sebaiknya orang tidak menebang pohon sembarangan, melainkan harus menanam pohon. Ya, bagus. Dari teks yang sudah dibuat oleh Firda mengenai bencana tanah longsor sudah sesuai dengan gambar. Jadi Aulia bisa mengomentari tentang teks yang sudah dibuat oleh Firda? Sudah. Teks yang dibuat oleh Firda tadi sudah sesuai strukturnya dengan teks eksposisi. Oke, jadi strukturnya tadi sesuai dengan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu, Dan dari teks tersebut saya mendapatkan informasi mengenai tanah longsor seperti ciri-ciri, gejala, dan cara mengatasinya. oke. Jadi dalam teks eksposisi harus mencakup strukturnya tadi, dan teks yang sudah dibuat harus mendapatkan informasi setelah membaca teks eksposisi. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai teks eksposisi. Yang tadi kita mulai dari pengertian teks eksposisinya,
lalu struktur yang terdapat dalam teks eksposisi, lalu penekanan materi dari perbedaan teks eksposisi, eksplanasi, dan deskripsi tadi. Kalian sudah paham? Sudah. Lalu kita mencoba membuat teks eksposisi sesuai dengan gambar dan menganalisis dari teks yang sudah dibuat. Lalu dari kalian, hal yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Mengetahui struktur teks eksposisi, teks eksplanasi, dan teks deskripsi. Nah, jadi kita hari ini tidak mendapatkan teks eksposisi saja. Oke, tadi sudah Aulia sampaikan kalau pembelajaran hari ini mengenai struktur dan pengertian dari teks eksposisi, eksplanasi, dan deskripsi. Dari Firda, kita mendapatkan apa hari ini? Mengetahui cara membuat teks eksposisi sesuai dengan strukturnya. Oke, jadi kita belajar banyak hal ya hari ini sesuai dengan materi hari ini, yaitu teks eksposisi. Oke, untuk hari ini kita sudahi dulu. Selanjutnya untuk materi minggu depan nanti akan saya sampaikan. Jadi kita tutup ya hari ini. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.